Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Hari ini kita akan membahas tentang qalqalah, ya. Bisa dibuka halaman 17 dan halaman 18. Bismillahirrahmanirrahim. Qalqalah. Qalqalah secara bahasa berarti memantul atau getaran suara. Sedangkan secara istilah adalah memantulkan atau melebihkan suara ketika mengucapkan huruf qalqalah yang mati, baik karena berharokat sukun maupun karena diwaqafkan. Huruf qalqalah ada 5. 1 ba, 2 jim, 3 dal, 4 po, 5 qaf. Hukum bacaan qalqalah terbagi menjadi 2 macam. 1 qalqalah sughra, 2 qalqalah kubra. Qalqalah sughra atau qalqalah kecil adalah apabila terdapat huruf qalqalah berharokat sukun terletak di tengah kalimat. Cara mengucapkannya atau cara membacanya yaitu dengan pantulan yang tidak terlalu kuat. Ini contohnya huruf ba dalam contoh wa abqa. Yang kedua huruf jim dalam contoh wal fajri. Yang ketiga huruf dal dalam contoh wa ma adraka. Yang keempat huruf po dalam contoh al-mutmainnatu. Yang kelima huruf qaf dalam contoh sanuqri'uka. Sekarang yang kedua huruf qalqalah kubra. Qalqalah kubra adalah apabila terdapat huruf qalqalah yang terletak di akhir kalimat yang dibaca sukun, baik karena diwaqafkan maupun karena berharokat sukun asli. Cara mengucapkannya atau cara membacanya yaitu dengan pantulan yang kuat. Contoh hurufnya ba dalam contoh wa ma kasaba. Cara membacanya wa ma kasab, lebih kuat mantulkannya, okay? Nomor 2 jim dalam contoh dzil ma'arij. Cara membacanya dzil ma'arij. Nomor 3 huruf dal dalam contoh wasamud. Cara membacanya wasamud.
Nomor 4 ko. Dalam lafaz muhitun, cara membacanya muhit, agak diperkuat pantulannya. Okay. Nomor 5 qaf. Dalam contoh al-hariqi, cara membacanya al-hariq. Sekarang keterangannya. Kemarin kita membahas tentang hukum idgham yang dibagi menjadi tiga bagian. Satu, idgham mutama filain, yaitu apabila ada huruf sukun bertemu dengan huruf yang sama baik makhraj dan sifatnya. Hurufnya berupa apa? Dzal mati bertemu dengan dzal, makhrajnya sama, sifatnya sama. Yang kedua, idgham mutajanisain, yaitu apabila ada huruf sukun bertemu dengan huruf yang sama makhrajnya tetapi beda sifatnya, seperti ta dengan po. Makhrajnya sama, keluarnya huruf sama, tapi sifatnya berbeda. Yang ketiga, idgham mutaqalibain, yaitu apabila ada huruf sukun bertemu dengan huruf yang berdekatan baik makhraj dan sifatnya, seperti lam dengan ro. Okay. Sekarang kita membahas tentang qalqalah. Ada berapa tadi qalqalah? Ada 2. 1 qalqalah sughra, 2 qalqalah kubra. Qalqalah sughra itu artinya qalqalah kecil, qalqalah kubra qalqalah besar. Nah, huruf qalqalah ada berapa? 5. 1 ba, jim, dal, ko, qaf. Bisa disingkat dengan qaf, bu, jad, din. Nah, cara membedakannya antara huruf qalqalah sughra dengan qalqalah kubra adalah kalau qalqalah sughra itu terletak pada tengah kalimat. Kalau qalqalah kubra terletak pada akhir kalimat. Cara mudah untuk membedakannya. Kalau qalqalah sughra bacanya tidak terlalu ditekan dengan kuat. Misalnya gini, wa abqa, tidak boleh dibaca wa abqa. Nah, contoh yang kedua jim, wal fajri, tidak boleh dibaca wal fajri. Nah, tidak boleh ditekan secara kuat, nggih. Dalam contoh lagi wa ma adraka, tidak boleh dibaca wa ma adraka. Nah, tidak boleh seperti itu. Terus al-mutmainnatu, tidak boleh dibaca al-mutmainnatu. Nah, huruf qalqalahnya terletak pada huruf po. Yang terakhir huruf qaf. Dalam contoh sanuqri'uka, tidak boleh dibaca sanuqri'uka. Nah, tidak boleh ditekan terlalu dalam. Itu yang namanya qalqalah sughra. Kalau qalqalah kubra ini terletak pada akhir ayat, dibaca tebal, ya, seperti tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, seperti itu. Bacanya tebal, tidak boleh tipis. Nah, ini dalam contoh wama kasab, tidak boleh dibaca wama kasab, harus dibaca wama kasab. Nah, agak lebih kuat, okay. Mantulkannya lebih kuat atau tebal. Dzil ma'arij. Nah, dibaca dzil ma'arij. Nah, agak tebal. Wasamud, dibaca wasamud. Nah, muhitut, dibaca muhit. Nah, al-hariqu, kalau diwakafkan qalqalah kubra bacanya al-hariq. Nah, agak tebal. Bedanya seperti itu, nggih, antara qalqalah sughra. Qalqalah sughra itu terletak di tengah ayat atau tengah kalimat. Kalau qalqalah kubra terletaknya di akhir kalimat.
Cara membedakannya yang lebih mudah seperti itu. Kalau qalqalah kubra bacanya tidak boleh terlalu kuat memantulkannya, harus lebih kecil, lebih tipis. Wa abqa. Nah, itu terletak di tengah kalimat. Mudah-mudahan kalian paham. Mudah-mudahan segera dibuka ya, biar ibu bisa menjelaskan lebih luas lagi seperti makhrajnya di mana, sifatnya bagaimana. Nah, itu bisa dijelaskan ketika kita bertatap muka secara langsung ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudhi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudhi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudhi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.